Wahai jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Bukan sebentar, bukan sambil lalu. Karena momen ini tidak akan berdiri dua kali di titik yang sama. Bayangkan jika engkau melewatkan pesan ini. Bayangkan jika hari ini engkau memilih menutup diri, menunda, atau menganggapnya sekadar suara di antara banyak suara lain. Bayangkan jika ternyata Senin, 19 Januari 2026, adalah garis pemisah yang sunyi antara hidup yang terus menahan napas dan hidup yang akhirnya diizinkan bernapas penuh. Dan engkau melewatinya begitu saja. Jiwa terpilih, tidak semua hari membawa muatan yang sama. Ada hari-hari yang hanya berlalu, ada hari-hari yang menguji, dan ada hari tertentu yang diam-diam membawa keputusan besar dari kehidupan itu sendiri. Hari ini bukan hari yang berisik. Ia tidak datang dengan peringatan keras. Ia datang dengan keheningan yang berat, seperti pintu besar yang terbuka tanpa suara. Jika akhir-akhir ini engkau merasa hidup menekan tanpa alasan jelas, jika engkau merasa telah berusaha dengan cara yang benar, tetapi hasil selalu tertahan di satu titik yang sama, jika engkau lelah menjelaskan pada dirimu sendiri, mengapa uang terasa begitu dekat, namun tak pernah benar-benar tiba, maka dengarkan dengan lebih dalam. Karena kelelahan itu bukan tanda kegagalan. Ia adalah tanda bahwa satu fase sedang ditutup. Jiwa terpilih, ada titik di mana hidup berhenti menguji dengan kekurangan dan mulai menguji dengan kesiapan menerima. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak kuat menanggung susah, melainkan karena mereka tidak siap menerima kelimpahan tanpa rasa bersalah. Tidak siap menerima tanpa merasa harus menebus. Tidak siap menerima tanpa ketakutan bahwa semua itu akan segera diambil kembali. Hari ini, hidup sedang melihat ke arahmu. Bukan untuk menuntut, bukan untuk menghukum, melainkan untuk memastikan satu hal yang sangat sunyi, namun menentukan. Apakah jiwamu sudah cukup tenang untuk tidak lagi menolak kebaikan yang besar? Bayangkan jika selama ini yang menghalangi aliran bukan kurangnya usaha, melainkan kebiasaan batin yang selalu bersiap kehilangan sebelum benar-benar menerima. Bayangkan jika selama ini pintu itu tidak tertutup, tetapi engkau berdiri terlalu dekat dengan rasa takut, sehingga tak pernah melihat ruang terbuka di belakangnya. Jiwa terpilih, 19 Januari 2026, bukanlah hari di mana engkau harus membuktikan apapun. Ia adalah hari di mana hidup membuktikan bahwa kesabaran yang sunyi tidak pernah dicatat sebagai kekalahan. Bahwa doa-doa yang tidak kau ucapkan dengan lantang, bahkan yang hanya berupa tarikan napas panjang di tengah malam, telah disimpan, dihitung, dan dipersiapkan jawabannya. Uang yang akan datang padamu bukan datang untuk mengejutkan dunia. Ia datang untuk mengejutkan satu orang saja, dirimu. Bagian dari dirimu yang hampir percaya bahwa hidup hanya soal bertahan. Bagian dari dirimu yang terlalu sering berkata, mungkin memang segini saja. Dan ketika ia datang, engkau tidak akan berteriak. Engkau akan diam. Karena ada kelegaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Jiwa terpilih, ini bukan janji kosong. Ini bukan penghiburan yang dibuat agar terdengar indah. Ini adalah peringatan lembut namun tegas bahwa engkau sedang berdiri tepat di ambang pergeseran besar. Dan jika engkau masih mendengarkan sampai di titik ini, itu berarti satu bagian dalam dirimu sudah tahu bahwa pesan ini tidak salah alamat. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam lapisan makna berikutnya, berilah satu tanda kecil bahwa engkau hadir sepenuhnya. Tekan like sebagai isyarat keselarasan niatmu. Subscribe sebagai keputusan untuk terus berjalan bersama getaran ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak tertinggal ketika panggilan berikutnya datang. Dan tuliskan di kolom komentar angka 99 sebagai simbol bahwa engkau siap menerima aliran yang jauh lebih besar dari yang selama ini berani kau bayangkan. Bagian 1. Saat jiwa tidak lagi mengejar, aliran mulai mendekat. Jiwa terpilih,
Ada fase dalam hidup yang tidak ditandai oleh kemenangan besar atau kegagalan mencolok, tetapi oleh kelelahan yang tenang, kelelahan yang tidak lagi berisik, kelelahan yang membuatmu berhenti bertanya kapan dan mulai bertanya, apakah selama ini caramu memegang hidup terlalu erat? Di fase ini, engkau tidak menyerah, tetapi juga tidak lagi memaksa. Engkau tetap berjalan, namun langkahmu berubah. Tidak lagi menghentak tanah dengan tuntutan, melainkan menyentuhnya dengan kesadaran. Dan justru di titik inilah, aliran mulai mengenalimu kembali. Selama bertahun-tahun, mungkin tanpa engkau sadari, engkau mengejar bukan hanya uang, tetapi rasa aman. Engkau mengejar kepastian, agar tidak terus terjaga oleh kekhawatiran yang sama setiap malam. Engkau mengejar hasil agar lelahmu terasa masuk akal. Namun pengejaran yang lahir dari ketakutan selalu membawa getaran yang sempit. Ia membuat napas pendek, pikiran cepat, dan batin selalu bersiap kehilangan, bahkan sebelum menerima. Dalam kondisi seperti ini, aliran tidak menjauh karena engkau tidak layak, tetapi karena engkau tidak memberi ruang. Hari ini, jiwa terpilih, sesuatu telah berubah. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi ringan, tetapi karena engkau berhenti berlari dengan mata tertutup. Ada kelelahan yang akhirnya jujur mengakui bahwa memaksa tidak selalu berarti kuat. Ada kebijaksanaan yang tumbuh perlahan ketika engkau berkata dalam diam, "Aku akan tetap berjalan, tetapi aku tidak akan lagi melukai diriku sendiri dengan tuntutan yang tak pernah selesai." Dan keputusan batin yang sunyi ini mengirimkan getaran yang sangat berbeda. Aliran mengenali getaran itu. Ia merespons bukan pada kata-kata, bukan pada rencana besar yang ditulis dengan cemas, melainkan pada perubahan ritme batinmu. Ketika engkau tidak lagi mengejar dengan nafas yang terburu, aliran tidak merasa dikejar. Ia merasa diundang. Diundang untuk datang tanpa perlawanan. Diundang untuk hadir tanpa harus membuktikan apapun. Dan disinilah pergeseran mulai terasa, meski belum terlihat. Jiwa terpilih, banyak orang mengira berhenti mengejar, berarti berhenti berusaha. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Engkau tetap melakukan yang perlu dilakukan, tetapi tanpa beban bahwa hidup harus membalas hari ini juga. Engkau bekerja tanpa menjadikan hasil sebagai sandaran harga diri. Engkau melangkah tanpa memukul waktu agar bergerak lebih cepat. Dan sikap inilah yang menciptakan ruang batin, ruang yang sebelumnya tertutup oleh ketakutan akan kekurangan. Di ruang inilah, aliran mulai mendekat. Bukan dengan suara keras, bukan dengan tanda yang mencolok. Ia mendekat seperti udara yang tiba-tiba terasa lebih longgar di dada. Seperti hari-hari yang tidak lagi terasa memusuhi. Seperti keputusan kecil yang terasa tepat tanpa harus diyakinkan berkali-kali. Engkau mungkin belum melihat angka besar, tetapi engkau mulai merasakan satu hal yang sangat penting. Hidup tidak lagi mendorongmu dari belakang. Ketika hidup berhenti mendorong, ia mulai berjalan di sampingmu. Dan ketika itu terjadi, aliran uang tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus direbut. Ia berubah menjadi sesuatu yang menemukan jalannya sendiri. Engkau tidak lagi menatap orang lain dengan perbandingan yang menyakitkan. Engkau tidak lagi menghitung kekurangan dengan rasa malu. Karena di dalam dirimu telah lahir satu sikap baru. Aku tidak tertinggal. Aku hanya sedang disiapkan dengan cara yang tidak terlihat. Jiwa terpilih. Di titik ini, seringkali hidup menguji dengan cara yang sangat halus. Ia mungkin belum langsung memberimu hasil besar, tetapi ia mengamati apakah engkau akan kembali ke pola lama ketika sedikit tenang mulai hadir. Apakah engkau akan kembali mengejar dengan cemas, atau tetap tinggal dalam kepercayaan yang baru tumbuh. Dan setiap kali engkau memilih tetap tenang, tetap sadar, tetap jujur pada ritmemu sendiri, aliran mencatatnya sebagai kesiapan. Inilah sebabnya mengapa ketika aliran akhirnya datang, ia sering datang lebih besar dari dugaan.
bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai konsekuensi dari ruang yang telah engkau sediakan. Konsekuensi dari batin yang tidak lagi menutup diri dengan rasa takut. Konsekuensi dari keberanian untuk berhenti mengejar dan mulai menerima. Jiwa terpilih, jika hari ini engkau merasa ada ketenangan yang tidak biasa, meski masalah belum sepenuhnya selesai, jangan abaikan itu. Itu bukan tanda pasrah. Itu tanda bahwa jiwamu telah berhenti melawan arah. Dan ketika engkau berhenti melawan, hidup tidak perlu lagi menahan. Ia mulai mengalir. Bagian 2. Ketika nilai dirimu akhirnya selaras dengan apa yang diterima. Jiwa terpilih, ada satu jarak yang seringkali tidak disadari manusia sepanjang hidupnya. Jarak antara apa yang ia kerjakan dan apa yang ia izinkan untuk ia terima. Banyak orang bekerja keras, berkorban, menahan lelah, namun di kedalaman batin, mereka masih menyimpan keyakinan sunyi bahwa hasil besar bukan untuk mereka. Keyakinan ini tidak selalu berbentuk kalimat jelas, tetapi hadir sebagai rasa canggung saat kebaikan datang, sebagai dorongan untuk menolak sebelum benar-benar menerima, sebagai bisikan halus yang berkata bahwa menerima lebih berarti berutang pada hidup. Selama jarak ini ada, aliran tidak pernah benar-benar bisa menetap. Ia mungkin mendekat, memberi secuil tanda, lalu pergi lagi, bukan karena hidup berubah pikiran, tetapi karena batinmu belum memberi izin penuh. Engkau mungkin pernah bertanya, mengapa hasil selalu datang hampir? Mengapa uang terasa menyentuh ambang pintu lalu menghilang? Mengapa kesempatan seperti berhenti tepat sebelum menjadi nyata? Jawabannya seringkali bukan di luar, tetapi di nilai diri yang belum sepenuhnya berdamai dengan kelimpahan. Jiwa terpilih, nilai diri bukanlah sesuatu yang dibentuk oleh pujian atau angka. Ia dibentuk oleh cara engkau memaknai luka, cara engkau memandang kegagalan, dan cara engkau berdiri kembali tanpa perlu diumumkan. Setiap kali engkau bertahan tanpa merendahkan dirimu, nilai itu naik. Setiap kali engkau memilih jujur pada lelahmu tanpa menyalahkan hidup, nilai itu menguat. Namun ironisnya, semakin tinggi nilai batin seseorang, semakin sering ia lupa bahwa ia layak menerima dengan tenang. Hari ini, sesuatu yang halus sedang diselaraskan. Nilai dirimu yang telah lama dibentuk oleh kesabaran, akhirnya mulai sejajar dengan apa yang hidup siapkan. Bukan karena engkau tiba-tiba berubah menjadi sosok lain, tetapi karena engkau berhenti menyangkal perjalananmu sendiri. Engkau tidak lagi berkata bahwa semua ini belum cukup. Engkau tidak lagi merasa harus menunggu sempurna untuk boleh menerima. Ketika nilai diri dan penerimaan selaras, uang tidak lagi datang sebagai ujian moral. Ia tidak datang untuk mengukur apakah engkau akan sombong atau takut. Ia datang sebagai aliran yang wajar, seperti udara yang memang seharusnya bisa dihirup tanpa rasa bersalah. Di titik ini, engkau tidak lagi merasa perlu menjelaskan mengapa engkau menerimanya. Engkau tidak merasa perlu membenarkan dirimu pada siapapun, bahkan pada dirimu sendiri. Jiwa terpilih seringkali hidup menunggu satu perubahan kecil, namun menentukan, bukan perubahan keadaan, melainkan perubahan sikap batin. Saat engkau berhenti berkata, "Aku akan merasa layak setelah aku mendapatkannya," dan mulai berkata, "Aku siap menerima karena aku telah berjalan sejauh ini," maka keseimbangan itu tercapai. Dan ketika keseimbangan tercapai, aliran tidak lagi tertahan oleh konflik batin. Perhatikan dengan jujur, mungkin belakangan ini engkau mulai lebih tenang saat memikirkan uang. Bukan karena jumlahnya sudah aman, tetapi karena ada kepercayaan yang perlahan tumbuh. Kepercayaan bahwa engkau tidak selalu harus membuktikan nilaimu melalui penderitaan. Kepercayaan bahwa hidup tidak menuntutmu menderita lebih lama hanya untuk dianggap layak. Inilah tanda bahwa nilai dirimu sedang kembali ke tempat yang seharusnya. Ketika nilai diri selaras, engkau tidak lagi terkejut dengan kebaikan, tetapi juga tidak meremehkannya. Engkau menerima dengan kepala tegak dan hati terbuka. Tidak berisik, tidak terburu-buru. Dan sikap inilah yang membuat apa yang datang bisa tinggal lebih lama.
karena sesuatu hanya bisa menetap di ruang yang tidak menolaknya secara diam-diam. Jiwa terpilih, uang yang akan datang padamu bukan sekadar angka yang lebih besar. Ia adalah cermin bahwa engkau akhirnya berhenti meragukan perjalananmu sendiri. Ia adalah bukti sunyi bahwa hidup mengakui nilai yang telah lama engkau bangun dalam diam. Dan ketika pengakuan itu datang, ia datang dengan cara yang terasa wajar, seolah berkata, memang sudah waktunya. Bagian 3. Aliran besar datang melalui jalan yang tidak kau rencanakan. Jiwa terpilih, ada satu kebiasaan lama yang perlahan mulai dilepaskan oleh batinmu. Kebiasaan untuk mengikat masa depan pada satu jalur yang sempit, satu rencana yang harus berhasil, satu pintu yang harus terbuka agar hidup terasa aman. Kebiasaan ini lahir bukan dari keyakinan, tetapi dari ketakutan yang terlalu lama menjadi teman. Ketika hidup terasa tidak pasti, pikiran mencoba menenangkan diri dengan rencana yang kaku, dengan bayangan bahwa jika satu jalan ini berhasil, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun hidup tidak bergerak mengikuti garis lurus yang ditarik oleh kecemasan. Hari ini, jiwa terpilih, sesuatu telah melonggar. Bukan karena engkau tidak lagi memiliki arah, melainkan karena engkau mulai memahami bahwa arah tidak selalu datang dari kontrol. Banyak hal besar dalam hidup manusia tidak lahir dari rencana yang matang, tetapi dari kesiapan batin yang tepat. Dan kesiapan itulah yang sedang dibentuk dalam diam, melalui kegagalan kecil, penundaan yang menyakitkan, dan jalan memutar yang dulu kau anggap membuang waktu. Aliran besar jarang datang melalui pintu yang paling sering kau ketuk. Ia datang melalui celah yang tidak kau jaga, melalui percakapan yang tidak kau siapkan, melalui keputusan kecil yang kau ambil tanpa keyakinan penuh, tetapi dengan kejujuran. Hidup seolah sengaja membiarkanmu lelah di jalur lama, agar engkau berhenti menatap satu titik dan mulai membuka pandangan ke ruang yang lebih luas. Dan ketika pandangan itu terbuka, aliran menemukan jalannya. Jiwa terpilih, mungkin engkau pernah merasa kecewa karena rencanamu gagal tepat ketika terasa hampir berhasil. Rasa itu menyakitkan bukan hanya karena hasilnya hilang, tetapi karena harapan yang sudah terlanjur kau titipkan. Namun hari ini, engkau mulai melihat kegagalan itu dari sudut yang berbeda. Bukan sebagai penolakan, melainkan sebagai pengalihan. Hidup tidak sedang menutup pintu, ia sedang mengalihkan langkahmu ke pintu yang tidak akan kau pilih jika engkau masih memegang rencana lama dengan terlalu erat. Ketika aliran datang dari jalan yang tidak direncanakan, ia sering terasa ganjil di awal. Ia tidak sesuai dengan bayangan. Ia tidak datang dengan bentuk yang kau latih dalam pikiran. Dan justru karena itu, ia bisa lolos dari penjagaan ketakutanmu. Engkau tidak sempat menolak. Engkau tidak sempat meragukan. Engkau hanya menerima, lalu menyadari setelahnya bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak. Banyak orang melewatkan aliran besar karena mereka hanya mengenali apa yang sudah mereka bayangkan. Mereka menunggu dalam bentuk tertentu, dalam waktu tertentu, melalui orang tertentu. Padahal hidup jarang mematuhi daftar itu. Hidup bekerja dengan cara yang lebih cerdas daripada pikiran yang sedang cemas. Ia melihat celah yang tidak terlihat oleh logika yang kelelahan. Jiwa terpilih, engkau sedang berada di fase di mana hidup mulai mempercayakanmu pada kejutan yang tidak berisik. Kejutan yang tidak membutuhkan pengumuman. Kejutan yang hadir seolah biasa, tetapi dampaknya mengubah banyak hal. Uang yang datang melalui jalan tak terduga, membawa pesan yang sangat jelas, bahwa engkau tidak harus memegang semua kendali untuk tetap dijaga. Ketika engkau melepaskan kebutuhan untuk mengetahui bagaimana semuanya akan terjadi, engkau memberi ruang bagi kemungkinan yang lebih besar dari rencana awalmu. Ruang ini tidak kosong. Ia penuh dengan potensi yang selama ini tertahan oleh pola lama. Dan di ruang inilah
Aliran menemukan tempat untuk masuk tanpa harus berdebat dengan ketakutan. Jiwa terpilih, hari ini hidup tidak memintamu untuk berhenti merencanakan, tetapi untuk berhenti menyamakan rencana dengan keselamatan. Keselamatan sejati lahir dari kepercayaan yang tenang, bukan dari kendali yang kaku. Dan ketika kepercayaan itu tumbuh, hidup tidak lagi harus mengajarimu melalui kehilangan. Ia mulai mengajarimu melalui pemberian. Aliran besar yang datang melalui jalan yang tidak kau rencanakan adalah bukti bahwa hidup lebih luas daripada bayanganmu tentangnya. Bukti bahwa engkau tidak terlambat, tidak salah arah, dan tidak tertinggal. Engkau hanya sedang diarahkan melalui rute yang tidak bisa dijelaskan sebelum engkau cukup tenang untuk menerimanya. Dan ketika aliran itu akhirnya tiba, engkau akan menyadari bahwa semua jalan memutar itu bukan kesalahan. Mereka adalah persiapan agar engkau tidak menyempitkan apa yang sebenarnya ingin diberikan kepadamu. Bagian 4. Mengapa jumlahnya terasa jauh lebih besar dari dugaan? Jiwa terpilih, ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi ketika manusia berbicara tentang besar dan kecil, tentang cukup dan kurang, tentang hasil dan harapan. Banyak yang mengira bahwa ukuran selalu ditentukan oleh angka, padahal jiwa tidak pernah menghitung dengan cara yang sama seperti pikiran. Jiwa mengukur dengan rasa, dengan waktu yang dilewati, dengan tekanan yang ditahan, dengan malam-malam panjang yang dijalani tanpa saksi. Karena itulah, ketika sesuatu datang di waktu yang tepat, ia terasa berlipat, meski di mata luar tampak biasa. Selama ini, engkau mungkin terbiasa menilai uang dari apa yang tidak bisa ia lakukan. Tidak cukup untuk menutup semua beban. Tidak cukup untuk membuatmu benar-benar tenang. Tidak cukup untuk menghapus rasa takut yang tersisa. Penilaian ini lahir dari fase bertahan hidup. Fase di mana setiap tambahan selalu terasa terlambat. Namun hari ini, engkau tidak lagi berada di fase itu. Dan ketika fase berubah, cara rasa bekerja pun ikut berubah. Jumlah yang datang terasa jauh lebih besar bukan semata karena nominalnya, tetapi karena ia datang tanpa harus dikejar dengan luka baru. Ia datang tanpa harus menukar ketenangan yang baru saja tumbuh. Ia datang tanpa membuatmu menunduk atau menegang. Ia datang sebagai jawaban yang tidak berisik, seolah hidup berkata bahwa engkau tidak perlu lagi ditekan untuk bergerak. Jiwa terpilih, ada saat di mana satu aliran kecil bisa terasa lebih besar daripada hasil besar yang datang di waktu yang salah. Karena di waktu yang tepat, satu bantuan bisa menggeser banyak lapisan beban sekaligus. Ia bisa mengembalikan ritme napas. Ia bisa mengubah cara engkau memandang esok hari. Ia bisa membuat langkahmu terasa lebih ringan, meski jalan belum sepenuhnya rata. Perhatikan dengan jujur, belakangan ini engkau tidak lagi meminta terlalu banyak. Engkau hanya ingin cukup untuk bernapas. Cukup untuk berjalan tanpa dikejar. Cukup untuk tidak merasa gagal setiap kali bangun pagi. Dan justru, ketika permintaanmu menjadi sederhana, hidup mulai memberi lebih dari yang kau minta. Bukan untuk menguji keserakahan, tetapi untuk mengajarkan bahwa kelimpahan tidak selalu datang melalui ambisi yang keras. Jumlah itu terasa besar karena ia mengisi ruang yang paling lama kosong. Ruang aman, ruang tenang, ruang di mana engkau tidak harus menjelaskan dirimu kepada siapapun. Ketika ruang ini terisi, apapun yang masuk setelahnya terasa seperti tambahan, bukan penyelamat. Dan perubahan inilah yang membuat rasa cukup menjadi nyata. Jiwa terpilih, hidup jarang memberi dengan cara yang membuatmu melonjak. Ia memberi dengan cara yang membuatmu berhenti sejenak, menatap ke dalam, dan menyadari bahwa sesuatu telah bergeser tanpa suara. Engkau mungkin tidak langsung menghitungnya berkali-kali. Engkau mungkin tidak segera menceritakannya. Karena ada bagian dalam dirimu yang tahu bahwa makna sebenarnya bukan pada jumlah, melainkan pada timing yang sempurna.
Ketika uang datang di saat engkau sudah hampir menerima bahwa hidup akan berjalan seperti ini saja, ia terasa seperti penegasan bahwa penerimaan bukan akhir dari harapan, melainkan awal dari aliran yang lebih jujur. Ia tidak datang untuk membuatmu berlebihan. Ia datang untuk membuatmu seimbang. Banyak orang kehilangan rasa cukup karena mereka menerima terlalu cepat sebelum siap. Namun engkau menerima di saat batinmu telah melalui penyempitan yang panjang. Itulah sebabnya jumlah yang sama bisa terasa kecil bagi satu orang dan terasa sangat besar bagimu. Karena engkau menerimanya dengan seluruh sejarah perjalananmu, bukan hanya dengan logika hari ini. Jiwa terpilih, ketika engkau tidak lagi menghitung hidup dengan kekurangan, setiap tambahan terasa berlipat. Dan inilah rahasia yang jarang dibicarakan, bahwa kelimpahan sejati bukan tentang banyaknya yang datang, tetapi tentang sedikitnya yang dituntut oleh batin. Semakin sedikit tuntutan, semakin besar rasa yang hadir. Apa yang datang padamu hari ini bukan untuk disombongkan dan bukan untuk dihabiskan dengan tergesa. Ia datang untuk menetapkan ulang hubunganmu dengan rasa aman. Untuk menunjukkan bahwa hidup tidak selalu menunggu engkau terpuruk lebih dalam sebelum memberi. Bahwa kadang, ia memberi justru ketika engkau berhenti menawar dengan rasa takut. Dan ketika engkau menyadari semua ini, jumlah itu tidak lagi berdiri sebagai angka. Ia berdiri sebagai tanda bahwa satu fase telah ditutup dengan lembut, dan fase lain sedang dibuka tanpa perlu sorak. Bagian 5. Keheningan setelah kejutan adalah tanda penerimaan sejati. Jiwa terpilih. Ada satu reaksi yang sering disalahpahami ketika sesuatu yang besar akhirnya tiba. Banyak orang membayangkan bahwa penerimaan sejati selalu disertai kegembiraan yang meluap, suara yang meninggi, dan perayaan yang tak tertahan. Namun jiwa yang telah ditempa oleh waktu merespons dengan cara yang berbeda. Ia tidak berteriak, ia tidak tergesa, ia justru diam. Dan keheningan inilah yang menandai bahwa sesuatu benar-benar telah sampai ke tempat yang tepat. Keheningan setelah kejutan bukanlah kekosongan. Ia adalah ruang yang akhirnya tidak lagi tegang. Selama bertahun-tahun, mungkin tanpa engkau sadari, batinmu selalu bersiaga. Bersiap menghadapi kekurangan berikutnya. Bersiap menghadapi penolakan yang mungkin datang setelah satu kebaikan kecil. Bersiap kehilangan bahkan sebelum benar-benar menerima. Ketika sesuatu yang besar datang dan keheningan muncul, itu berarti satu lapisan kewaspadaan telah dilepaskan. Jiwa terpilih, perhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi. Tidak ada dorongan untuk segera membuktikan. Tidak ada kebutuhan untuk segera menceritakan. Tidak ada ketakutan bahwa semua ini terlalu indah untuk bertahan. Yang ada hanyalah rasa tahu yang tenang. Rasa tahu bahwa ini bukan kebetulan, bukan pula kesalahan hitung. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang akhirnya bertemu pada satu titik yang pas. Keheningan ini lahir karena engkau tidak lagi memaknai uang sebagai penyelamat. Engkau tidak lagi menaruh seluruh harapan hidup pada satu hasil. Ketika kejutan datang, ia tidak mengguncang pondasi batinmu, karena pondasi itu sudah tidak rapuh. Engkau tidak bergantung padanya untuk merasa bernilai. Engkau menerimanya sebagai tambahan yang wajar dalam hidup yang sudah berdiri. Banyak orang kehilangan apa yang datang karena mereka menerimanya dengan kegaduhan batin. Mereka memeluk dengan cemas, menggenggam dengan takut, dan secara tidak sadar menekan aliran itu sendiri. Namun keheningan yang engkau rasakan hari ini menunjukkan bahwa engkau tidak sedang mencengkeram. Engkau sedang membuka tangan dengan tenang. Dan apapun yang diterima oleh tangan yang terbuka selalu memiliki ruang untuk tinggal. Jiwa terpilih, keheningan setelah kejutan juga menandakan bahwa engkau tidak lagi bernegosiasi dengan hidup. Engkau tidak berkata, "Jika ini bertahan, maka aku akan percaya." Engkau tidak berkata, "Jika ini bertambah, maka aku akan tenang." Engkau hanya berada di titik penerimaan yang jujur. Dan kejujuran batin adalah bahasa yang paling dipahami oleh aliran. Dalam keheningan itu, engkau mulai menyadari bahwa hidup
tidak sedang menguji reaksimu, tetapi kesiapanmu. Kesiapan untuk menerima tanpa rasa bersalah. Kesiapan untuk menikmati tanpa merasa harus menebus. Kesiapan untuk menggunakan apa yang datang dengan kesadaran, bukan dengan pelarian. Jiwa terpilih, banyak hal besar gagal bertahan bukan karena dunia luar, tetapi karena batin belum siap menjadi rumah bagi kelimpahan. Rumah yang penuh kegaduhan membuat tamu cepat pergi. Rumah yang sunyi, bersih, dan tenang membuat siapapun betah. Keheningan yang engkau rasakan adalah tanda bahwa rumah batinmu telah berubah. Ketika engkau tidak lagi bereaksi berlebihan, engkau memberi sinyal yang sangat jelas pada hidup, bahwa engkau tidak takut menerima, bahwa engkau tidak akan menyalahgunakan, bahwa engkau tidak akan melarikan diri dari dirimu sendiri di balik hasil. Dan sinyal inilah yang membuat aliran berikutnya tidak ragu untuk mendekat. Keheningan setelah kejutan adalah titik di mana engkau menyadari bahwa engkau tidak sedang bermimpi. Engkau sedang bangun ke dalam fase baru yang tidak membutuhkan pengumuman. Fase di mana rasa aman tidak lagi dicari di luar, tetapi diperkuat oleh apa yang datang dengan alami. Dan di titik inilah penerimaan sejati terjadi, tanpa suara, tanpa gegap gempita, tanpa kebutuhan untuk meyakinkan siapapun. Hanya ada keselarasan yang tenang antara apa yang datang dan siapa dirimu hari ini. Bagian 6. Uang datang untuk mengubah cara hidup, bukan sekadar jumlah. Jiwa terpilih, ada kesalahpahaman yang sering diwariskan tanpa disadari, bahwa uang hanya hadir untuk menambah angka, untuk memperbesar kepemilikan, atau untuk menutup daftar kebutuhan yang tak pernah benar-benar habis. Pandangan ini membuat manusia terus bergerak dalam lingkaran yang sama, mengejar lebih banyak tanpa pernah benar-benar berubah. Padahal ketika uang datang pada fase tertentu dalam hidup, ia tidak datang untuk menambah beban pengelolaan, melainkan untuk mengubah cara engkau berjalan di dunia. Hari ini, uang yang mendekat padamu membawa muatan yang berbeda. Ia tidak datang dengan energi tergesa. Ia tidak memaksamu untuk segera memutuskan, membeli, atau membuktikan. Ia datang dengan ritme yang tenang, seolah ingin terlebih dahulu menyesuaikan diri dengan napas batinmu yang baru. Ini adalah tanda bahwa fungsi utamanya bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menata ulang keseharianmu dari dalam. Jiwa terpilih, selama fase bertahan hidup, setiap rupiah selalu terasa memiliki suara. Ia menuntut perhatian, ia membawa kecemasan, ia memaksa pikiran menghitung ulang masa depan setiap malam. Dalam fase itu, uang menjadi pusat yang terlalu berat. Namun ketika fase berubah, uang tidak lagi berbicara dengan nada ancaman. Ia menjadi alat yang senyap, alat yang bekerja di latar belakang, memungkinkan engkau hidup tanpa harus terus-menerus memikirkan bagaimana caranya bertahan esok hari. Perubahan cara hidup inilah yang paling sering luput disadari. Engkau mungkin masih bangun di rumah yang sama, masih menjalani rutinitas yang mirip, tetapi ada satu pergeseran yang sangat menentukan. Engkau tidak lagi memulai hari dengan ketegangan di dada. Engkau tidak lagi menghitung waktu dengan panik. Engkau tidak lagi membuat keputusan dari rasa takut kehilangan. Dan di titik inilah, uang mulai menjalankan perannya yang sebenarnya. Uang yang datang untuk mengubah cara hidup tidak menuntut pengorbanan tambahan. Ia justru mengurangi beban yang selama ini kau pikul tanpa sadar. Beban untuk selalu kuat. Beban untuk selalu siap kekurangan. Beban untuk selalu menunda ketenangan. Ketika beban-beban ini mulai luruh, hidupmu tidak menjadi sempurna, tetapi menjadi lebih jujur. Dan kejujuran inilah yang membuat langkahmu lebih tepat. Jiwa terpilih. Perubahan cara hidup seringkali dimulai dari hal-hal yang tampak kecil. Engkau memberi dirimu izin untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Engkau memilih kualitas daripada sekadar murah. Engkau menunda keputusan yang lahir dari kecemasan dan menunggu sampai batinmu benar-benar siap. Semua ini bukan kemewahan. Ini adalah tanda bahwa uang telah berhenti menjadi sumber ketegangan
dan mulai menjadi penopang ritme yang sehat. Banyak orang takut uang akan mengubah mereka menjadi sosok yang asing. Namun yang sebenarnya terjadi adalah uang hanya memperjelas apa yang sudah ada. Pada jiwa yang gelisah, ia memperbesar kegelisahan. Pada jiwa yang sadar, ia memperluas ketenangan. Dan engkau, jiwa terpilih, sedang berada di fase di mana kesadaran telah cukup kuat untuk memimpin. Ketika uang tidak lagi dikejar, ia mulai bekerja untukmu. Ia bekerja dengan cara mengurangi keputusan yang tergesa. Ia bekerja dengan cara memberi jarak antara impuls dan tindakan. Ia bekerja dengan cara memungkinkan engkau memilih hidup yang tidak selalu reaktif. Dan perubahan-perubahan inilah yang membuat kelimpahan tidak lagi terasa sebagai lonjakan sesaat, melainkan sebagai pola yang berkelanjutan. Jiwa terpilih, uang yang datang padamu hari ini bukan untuk membuatmu berlari lebih cepat. Ia datang untuk memperlambat langkahmu ke ritme yang lebih selaras. Ritme di mana tubuhmu tidak selalu tegang. Ritme di mana pikiranmu tidak terus mengulang kekhawatiran yang sama. Ritme di mana hidup terasa bisa dijalani, bukan sekadar dilewati. Ketika cara hidup berubah, hubunganmu dengan dunia pun ikut berubah. Engkau tidak lagi memandang hari esok sebagai ancaman. Engkau tidak lagi menunggu bencana di balik setiap ketenangan. Engkau mulai percaya bahwa hidup tidak selalu menuntut harga mahal untuk setiap kebaikan yang datang. Dan kepercayaan ini menciptakan ruang yang jauh lebih besar bagi aliran berikutnya. Uang yang mengubah cara hidup adalah uang yang tinggal. Ia tidak datang dan pergi dengan cepat. Ia menetap sebagai sistem, sebagai kebiasaan, sebagai fondasi baru yang tidak perlu diumumkan. Dan ketika fondasi ini terbentuk, hidup tidak lagi perlu mengguncangmu untuk mengajarimu tentang nilai. Engkau sudah berjalan dengan kesadaran itu sendiri. Inilah sebabnya mengapa fase ini terasa berbeda. Bukan karena engkau memiliki lebih banyak, tetapi karena engkau membutuhkan lebih sedikit untuk merasa utuh. Dan di titik ini, uang akhirnya berhenti menjadi tujuan dan mulai menjadi bagian alami dari perjalanan yang lebih luas. Bagian 7. Kepercayaan yang tumbuh tanpa perlu dibuktikan. Jiwa terpilih. Setelah semua lapisan perjalanan ini dilalui, ada satu keadaan batin yang tidak datang dengan sorak dan tidak pula membutuhkan pengakuan. Ia tumbuh diam-diam, menguat tanpa banyak tanda, dan menetap tanpa perlu diyakinkan ulang. Keadaan itu adalah kepercayaan yang tenang, bukan keyakinan yang berisik, bukan optimisme yang harus diumumkan agar terasa nyata, melainkan rasa tahu yang berdiri sendiri tanpa sandaran luar. Kepercayaan ini lahir bukan karena semua masalah telah selesai, melainkan karena cara engkau memandang masalah telah berubah. Engkau tidak lagi melihat setiap tantangan sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidupmu. Engkau mulai melihatnya sebagai bagian dari irama yang bisa dilalui tanpa harus meruntuhkan dirimu sendiri. Di titik ini, kepercayaan tidak lagi bergantung pada hasil cepat. Ia berdiri kokoh, bahkan ketika hasil belum sepenuhnya terlihat. Jiwa terpilih. Selama fase bertahan hidup, kepercayaan seringkali disalahartikan sebagai harapan yang dipaksakan. Manusia berharap karena takut kehilangan. Ia percaya karena ingin segera diyakinkan. Namun kepercayaan yang tumbuh di fase ini tidak memiliki urgensi seperti itu. Ia tidak terburu. Ia tidak menuntut bukti tambahan. Ia tahu bahwa hidup bekerja melampaui apa yang bisa dipercepat oleh kecemasan. Perubahan ini sangat halus tetapi menentukan. Engkau mungkin masih menghadapi hari-hari yang tidak sempurna, tetapi engkau tidak lagi runtuh karenanya. Engkau mungkin masih menunggu beberapa jawaban, tetapi penantian itu tidak lagi terasa menyiksa. Ada jarak yang sehat antara dirimu dan hasil, dan jarak inilah yang membuat engkau bisa berjalan tanpa menarik dirimu sendiri ke dalam ketegangan yang lama. Kepercayaan yang tenang membuatmu berhenti menawar hidup dengan ketakutan. Engkau tidak lagi berkata,
Aku akan percaya jika ini bertahan. Engkau tidak lagi menunda ketenangan sampai semua jelas. Engkau mulai berjalan karena engkau tahu, bukan karena engkau sedang diyakinkan. Dan cara berjalan seperti inilah yang tidak lagi bisa diguncang oleh perubahan kecil di luar. Jiwa terpilih, di titik ini engkau tidak lagi membutuhkan pembenaran dari siapapun. Engkau tidak perlu membandingkan jalanmu dengan jalan orang lain. Engkau tidak perlu mengukur dirimu dari kecepatan orang di sekitarmu. Kepercayaan yang tumbuh membuatmu berdiri di ritmemu sendiri tanpa rasa tertinggal. Engkau tahu bahwa apa yang datang padamu datang karena keselarasan, bukan karena persaingan. Uang, kesempatan, dan ketenangan mulai bergerak dalam satu bahasa yang sama. Tidak ada lagi tarik-menarik antara keinginan dan ketakutan. Tidak ada lagi konflik batin antara menerima dan merasa bersalah. Segalanya menjadi lebih sederhana, bukan karena hidup menyederhanakan keadaan, tetapi karena batinmu berhenti memperumit. Kepercayaan ini juga mengubah cara engkau merespons masa depan. Engkau tidak lagi membayangkan esok hari dengan kecemasan berlapis. Engkau tidak lagi mempersiapkan diri untuk kehilangan sebelum menerima. Engkau berjalan dengan sikap yang lebih terbuka. Bukan naif, tetapi sadar. Sadar bahwa engkau telah melalui cukup banyak untuk tahu bahwa hidup tidak bekerja untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk membentukmu. Jiwa terpilih, kepercayaan yang tidak perlu dibuktikan adalah puncak dari perjalanan ini. Ia adalah keadaan di mana engkau tidak lagi bertanya, kapan semua ini akan stabil, tetapi bertanya, bagaimana aku akan menjalaninya dengan kesadaran yang tetap utuh. Pertanyaan ini tidak lahir dari kekurangan, melainkan dari kedewasaan batin. Dan ketika kepercayaan ini telah menetap, hidup tidak lagi perlu memberi tanda keras. Ia tidak perlu mengguncang. Ia tidak perlu mengejutkan. Aliran bergerak dengan sendirinya karena tidak ada lagi yang menahannya. Apa yang datang tidak lagi menguji kelayakanmu. Ia hanya mengikuti ruang yang telah tersedia. Kepercayaan yang tumbuh tanpa perlu dibuktikan membuat engkau akhirnya berhenti mencari kepastian di luar. Engkau menemukannya di dalam. Dan dari titik inilah, segala sesuatu yang datang sebagai bagian dari perjalanan yang telah kau terima sepenuhnya. Jiwa terpilih, kini engkau telah berjalan sampai pada titik ini, bukan sebagai seseorang yang sedang menunggu keajaiban, melainkan sebagai jiwa yang telah cukup tenang untuk menyadari bahwa perubahan besar jarang datang dengan guncangan. Ia datang dengan pergeseran halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah lama bertahan tanpa banyak suara. Jika ada rasa lapang yang tertinggal setelah semua kata ini mengalir, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa batinmu telah menerima sesuatu, bahkan sebelum pikiranmu mencoba menjelaskannya. Senin, 19 Januari 2026, tidak berdiri sebagai hari yang meminta perayaan. Ia berdiri sebagai penanda yang sunyi. Penanda bahwa satu fase panjang yang penuh tekanan, perlahan dilepaskan tanpa perlu upacara. Engkau tidak dipaksa untuk menutupnya dengan pengakuan atau pembuktian. Ia ditutup oleh kesadaran yang matang, oleh kepercayaan yang tidak lagi mencari alasan untuk bertahan. Apa yang datang padamu, baik yang telah terasa maupun yang sedang bergerak menuju arahmu, tidak datang untuk mengubah siapa dirimu. Ia datang untuk menyelaraskan hidup dengan versi dirimu yang telah lama terbentuk melalui kesabaran, melalui kejujuran pada lelah, melalui pilihan-pilihan sunyi yang jarang dihitung sebagai keberhasilan. Uang, kesempatan, dan ketenangan kini berdiri pada garis yang sama, bukan sebagai tujuan yang harus dikejar, tetapi sebagai konsekuensi alami dari perjalanan yang telah dijalani dengan utuh. Jiwa terpilih, engkau tidak lagi berada di titik bertanya, apakah hidup berpihak atau tidak. Engkau telah sampai pada pemahaman bahwa hidup tidak bekerja dengan cara memihak dan meninggalkan. Ia bekerja dengan cara menyelaraskan. Ketika batinmu selaras,
aliran tidak perlu dipanggil. Ia datang karena tidak ada lagi yang menghalangi. Dan ketika ia datang, ia tidak membawa tuntutan tambahan. Ia membawa ruang. Ruang untuk bernapas tanpa rasa bersalah. Ruang untuk melangkah tanpa ketakutan berlapis. Ruang untuk menerima tanpa perlu menebus. Di ruang inilah, engkau mulai menjalani hidup bukan sebagai medan ujian yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai perjalanan yang bisa dijalani dengan kesadaran penuh. Engkau tidak lagi menunggu tanda besar untuk merasa aman. Engkau tidak lagi menggantungkan ketenangan pada hasil yang belum tiba. Engkau telah menemukan pijakan yang lebih dalam, pijakan yang tidak mudah digeser oleh perubahan di luar. Apapun yang datang setelah ini tidak akan terasa asing, karena batinmu telah belajar mengenali iramanya. Engkau tidak akan terkejut dengan kebaikan, tetapi juga tidak akan terikat olehnya. Engkau akan menerima dengan tenang, menggunakan dengan bijaksana, dan melepaskan dengan kesadaran bila waktunya tiba. Inilah kebebasan yang sesungguhnya, bukan bebas dari tantangan, tetapi bebas dari ketergantungan pada ketakutan lama. Jiwa terpilih. Perjalanan ini tidak berakhir di sini, namun ia juga tidak menuntut kelanjutan yang tergesa. Biarkan kata-kata ini mengendap tanpa harus diulang. Biarkan maknanya bekerja di latar belakang hari-harimu. Karena apa yang benar-benar berubah tidak selalu membutuhkan ingatan yang terus dipanggil. Ia bekerja melalui sikap, melalui pilihan, melalui cara engkau berdiri di hadapan hidup dengan kepala tegak dan hati yang tidak lagi menyempit. Dan ketika suatu hari engkau menoleh ke belakang, engkau mungkin tidak akan mengingat tanggalnya dengan jelas. Engkau mungkin tidak akan mengingat detail kata-katanya. Tetapi engkau akan mengingat satu hal yang jauh lebih penting. Bahwa ada satu fase di mana hidup berhenti menekan, dan engkau berhenti melawan. Di sanalah segalanya mulai bergerak dengan cara yang tidak perlu dijelaskan. Jiwa terpilih, engkau tidak sedang menunggu kelimpahan. Engkau telah berada di jalurnya. Dan jalur itu kini terbuka tanpa suara, tanpa paksaan, tanpa perlu pembuktian apapun.